Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang bernama Banyu Biru, hiduplah orang-orang dengan kesederhanaan yang mengakar kuat di hati mereka. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas hingga ke kaki bukit yang berselimut kabut setiap paginya. Suara gemericik air dari sungai kecil yang membelah desa selalu menjadi nyanyian alam yang menenangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Udara di desa itu selalu terasa sejuk dan segar, membawa aroma tanah basah dan daun-daun padi yang bergoyang lembut tertiup. Angin sepoi-sepoi yang turun dari pegunungan di sekitarnya. Di salah satu sudut desa Banyu Biru tersebut, berdirilah sebuah rumah kayu kecil dengan atap anyaman daun rumbia yang tampak sudah tua, namun sangat terawat. Halaman depannya berupa tanah liat yang dipadatkan, selalu disapu bersih setiap pagi hingga tak ada sehelai daun kering pun yang dibiarkan berserakan. Di samping rumah itu terdapat sebuah sumur tua dengan air yang sangat jernih, tempat sang pemilik rumah biasa menimba air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebuah balai bambu kecil terletak di teras depan, sering digunakan untuk duduk bersantai, menikmati senja setelah seharian lelah bekerja. Rumah sederhana itu adalah milik seorang wanita parubaya yang sangat baik hati dan penuh kelembutan bernama Mbok Sumirah. Wajahnya selalu dihiasi oleh senyuman yang hangat, meskipun guratan halus di sudut mata dan keningnya menjadi saksi bisu betapa beratnya beban hidup yang telah ia lalui sejak suaminya meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Mbok Sumirah membesarkan anak sematawayangnya seorang diri dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa. Ia bekerja memburu di sawah milik tetangga, hanya demi memastikan dapur rumahnya tetap mengepul dan anaknya tidak pernah kelaparan. Bagi Mbok Sumirah, rumah kayu yang berlantaikan tanah itu bukanlah sekadar tempat untuk berteduh dari panasnya matahari dan derasnya hujan. Rumah itu adalah istana kecilnya, tempat di mana ia merawat kenangan manis bersama mendiang suaminya dan menjaga kehangatan cinta keluarga. Ia selalu berusaha keras mempertahankan suasana damai di dalam rumah tersebut, menata setiap perabotan tuanya dengan penuh perasaan, agar selalu terlihat rapi dan pantas dilihat. Mbok Sumirah meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta benda yang melimpah, melainkan dari hati yang bersyukur dan kasih sayang yang tulus. Mbok Sumirah memiliki seorang anak gadis yang tumbuh menjadi kembang desa Banyu Biru. Kecantikannya sungguh tiada tara dan diberi nama Kinasih. Kulitnya kuning langsat dan selembut sutra. Rambut panjangnya hitam, legam, terurai indah, bagaikan malam yang kelam tanpa bintang. Mata Kinasih yang bulat dan jernih selalu berhasil memikat hati siapa saja yang memandangnya, membuat banyak pemuda desa diam-diam menaruh hati padanya. Dulu, Kinasih adalah seorang anak perempuan yang sangat penurut, selalu membantu ibunya memasak di dapur atau mencuci pakaian di pinggir sungai dengan wajah yang selalu riang gembira. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, sifat Kinasih perlahan-lahan mulai berubah dan kehilangan kelembutan hati yang dulu dimilikinya. Ia mulai sering menghabiskan waktunya untuk mematut diri di depan cermin tua yang ada di kamarnya, mengagumi kecantikannya sendiri. Kinasih mulai merasa bahwa wajah cantiknya tidak pantas berada di desa yang miskin dan terbelakang seperti Banyu Biru ini. Ia sering melamun di pinggir jendela kamarnya, membayangkan kehidupan mewah di kota besar dengan pakaian sutra yang indah, perhiasan emas yang berkilau, dan makanan lezat yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. Perubahan sikap Kinasih ini tentu saja dirasakan oleh ibunya, Mbok Sumirah, yang mulai sering termenung sedih melihat tingkah laku anak gadisnya. Ketika Mbok Sumirah meminta tolong untuk menyapu halaman atau menumbuk padi, Kinasih seringkali menolak dengan berbagai alasan karena takut kulitnya menjadi kasar. Gadis cantik itu mulai mengeluhkan keadaan rumah mereka yang dianggapnya sangat memalukan, menunjuk-nunjuk lantai tanah yang menurutnya kotor dan membuat kakinya berdebu. Mbok Sumirah hanya bisa mengelus dada sambil menasihati anaknya dengan suara lembut, berharap Kinasih bisa kembali menyadari arti kesederhanaan. Suatu pagi yang cerah, ketika kabut di desa Banyu Biru baru saja menyingkir perlahan, sebuah kabar mengejutkan datang ke rumah kayu kecil itu.
Seorang tukang pos dari kecamatan terdekat datang membawa sepucuk surat bersampul kuning yang ditujukan kepada Mbok Sumirah. Sebuah kejadian yang sangat langka. Mbok Sumirah yang tidak bisa membaca huruf dengan lancar meminta tolong kepada Pak Kepala Desa untuk membacakan isi pesan dari surat tersebut. Ternyata, surat itu berasal dari Nyi Darmi, seorang kerabat jauh yang tinggal di kota kabupaten dan terkenal sangat kaya raya berkat usaha dagangnya. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Nyi Darmi berniat untuk berkunjung ke desa Banyu Biru dalam beberapa hari ke depan untuk bersilaturahmi. Mbok Sumirah merasa sedikit gugup sekaligus senang, karena sudah bertahun-tahun lamanya ia tidak pernah berjumpa dengan saudara sepupunya yang kaya raya itu. Ia segera menceritakan kabar kedatangan Nyi Darmi tersebut kepada Kinasih dengan harapan anaknya akan ikut merasa gembira menyambut kedatangan tamu istimewa keluarga mereka. Namun, reaksi Kinasih sungguh di luar dugaan ibunya. Wajah gadis itu seketika berubah menjadi cemberut dan penuh dengan kepanikan yang sangat terlihat jelas. Dengan nada suara yang meninggi dan wajah yang memerah, Kinasih langsung melontarkan kekesalannya kepada sang ibu perihal rencana kedatangan kerabat jauh mereka itu. "Ibu, bagaimana mungkin kita bisa menerima tamu sekaya Nyi Darmi di rumah gubuk yang jelek dan hampir roboh seperti ini?" seru Kinasih kesal. Ia memandang berkeliling rumah dengan tatapan jijik, seolah-olah setiap sudut ruangan menyimpan aib besar yang akan segera terbongkar di depan mata orang kaya. Mbok Sumirah terdiam mendengar ucapan tajam putrinya. Hatinya terasa bagai tertusuk sembilu, namun ia tetap berusaha menampilkan senyuman yang paling menenangkan untuk Kinasih. Menghela napas panjang, Mbok Sumirah mendekati anaknya lalu mengelus pundak Kinasih dengan penuh kasih sayang yang tak pernah luntur sedikit pun. "Nuke, Nyi Darmi itu, keluarga kita sendiri. Ia datang kemari pasti bukan untuk melihat seberapa mewah rumah atau seberapa bagus perabotan kita," ucap Mbok Sumirah. Sang ibu mencoba menjelaskan bahwa tali persaudaraan jauh lebih berharga daripada harta benda duniawi yang hanya bersifat sementara dan bisa hilang kapan saja. Tetapi Kinasih langsung menepis tangan ibunya dengan kasar, membuang muka ke arah lain, karena merasa penjelasan ibunya sama sekali tidak masuk akal baginya. Hati Kinasih sudah terlanjur dikuasai oleh rasa malu yang teramat sangat membayangkan cibiran yang mungkin akan keluar dari mulut Nyi Darmi nanti. Ia sangat takut kecantikannya yang selama ini dibanggakannya akan terlihat tidak ada harganya sama sekali jika disandingkan dengan kemiskinan keluarganya yang begitu nyata. Setiap hari menjelang kedatangan tamu itu, Kinasih tidak henti-hentinya mengeluhkan lantai tanah liat di rumah mereka yang selalu meninggalkan debu di telapak kakinya. Ia menuntut ibunya untuk membelikan tikar pandan yang baru dan mahal agar lantai tanah yang menurutnya sangat menjijikan itu bisa tertutupi dengan sempurna, demi memenuhi permintaan anak sematawayangnya yang sangat ia cintai itu. Mbok Sumirah terpaksa bekerja jauh lebih keras dari hari-hari biasanya. Ia menerima tambahan pekerjaan untuk menumbuk padi di rumah tetangga sejak matahari belum terbit hingga malam hari menyelimuti desa Banyu Biru yang sunyi. Uang hasil keringatnya yang tak seberapa itu ia kumpulkan sedikit demi membelikan sebuah tikar pandan baru yang diinginkan oleh Kinasih. Tubuh renta Mbok Sumirah semakin kurus dan seringkali terasa nyeri di malam hari. Namun ia tidak pernah sekalipun mengeluh di hadapan anaknya ketika uangnya sudah dirasa cukup. Mbok Sumirah segera pergi ke pasar desa tetangga untuk membeli tikar pandan terbaik yang bisa ia jangkau harganya. Ia memanggul tikar gulung itu dengan langkah tertatih-tatih. Namun wajahnya berbinar bahagia membayangkan senyuman Kinasih saat melihat lantai rumah mereka sudah dilapisi tikar. Sesampainya di rumah, Mbok Sumirah segera menyapu lantai tanah itu hingga bersih, lalu menggelar tikar pandan yang wangi tersebut dengan sangat hati-hati. Ia memanggil Kinasih keluar dari kamar dengan suara lembut, berharap anak gadisnya itu akan merasa puas dan tidak lagi merasa malu atau marah. Kinasih keluar dari kamarnya dan menatap tikar pandan yang baru saja digelar ibunya di ruang tengah dengan pandangan yang meremehkan. Alih-alih mengucapkan terima kasih atas pengorbanan ibunya, Kinasih justru mencibir dan berkata dengan nada yang sangat merendahkan hati orang tuanya. "Tikar ini tetap saja terlihat murah dan kasar. Ibu tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa kita ini miskin dan melarat.
ucap Kinasih sinis. Mata Mbok Sumirah berkaca-kaca mendengar perkataan tajam tersebut. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Sejak hari itu, suasana damai yang selama ini selalu menyelimuti rumah kayu berlantaikan tanah liat tersebut, seolah-olah menguap begitu saja ke udara. Keceriaan yang dulu sering terdengar dari canda tawa dua ibu dan anak itu kini digantikan oleh kesunyian yang dingin dan penuh dengan ketegangan. Kinasih semakin sering mengurung diri di dalam kamarnya yang sempit. Menolak untuk makan bersama ibunya di balai bambu seperti yang biasa mereka lakukan. Mbok Sumirah hanya bisa memandangi pintu kamar anaknya yang tertutup rapat dengan perasaan sedih yang teramat dalam. Merasa kehilangan kehangatan keluarga yang selalu ia jaga. Di tengah malam yang sunyi sepi, ketika seluruh penduduk desa Banyu Biru telah terlelap dalam mimpi, Mbok Sumirah sering terbangun untuk berdoa. Duduk bersimpuh di atas tikar pandan yang baru dibelinya. Ia menengadahkan kedua tangannya yang kasar, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Air matanya menetes membasahi pipinya yang mulai keriput saat ia memohon agar hati anak gadisnya dilembutkan dan dikembalikan pada kesederhanaan yang menenangkan. Ia tidak meminta harta benda atau kekayaan duniawi, melainkan hanya memohon agar Kinasih kembali menyayanginya dengan tulus tanpa memandang sebelah mata keadaan mereka. Hari-hari berlalu terasa sangat lambat bagi Kinasih yang dihantui oleh rasa cemas membayangkan kedatangan Nyi Darmi yang sudah semakin dekat. Setiap kali ia mendengar suara derap langkah kuda atau derit roda pedati dari kejauhan, jantungnya langsung berdebar kencang tak karuan. Ia sering mengintip dari celah dinding anyaman bambu rumahnya, memastikan apakah tamu yang sangat ditakutinya sekaligus ditunggunya itu sudah tiba di desa mereka. Kinasih mulai memilih-milih pakaian terbaiknya. Meskipun semuanya hanyalah kain kebaya pudar yang sudah dipakai berkali-kali, namun ia tetap berusaha menyetrikanya dengan rapi. Kabar tentang kedatangan kerabat jauh Mbok Sumirah yang konon katanya sangat kaya raya itu juga mulai menyebar di kalangan penduduk desa Banyu Biru. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai saling berbisik membicarakan Nyi Darmi yang katanya selalu memakai perhiasan emas sebesar biji kemiri. Mereka juga mulai membicarakan perubahan sikap Kinasih yang kini menjadi angkuh dan jarang menyapa tetangga ketika berpapasan di jalan setapak desa. Beberapa tetangga merasa kasihan melihat Mbok Sumirah yang semakin kurus karena harus bekerja keras menuruti segala kemauan anak gadisnya yang mulai kehilangan arah. Meskipun hatinya gundah gulana melihat sikap Kinasih, Mbok Sumirah tetap mempersiapkan kedatangan tamu kerabatnya itu dengan sebaik dan semampu yang ia bisa. Ia membersihkan pekarangan rumahnya, mencabut rumput liar yang tumbuh di dekat sumur tua, dan mengelap perabotan kayu yang ada di dalam rumah. Ia juga meminjam beberapa cangkir keramik peninggalan tetangganya untuk menyajikan minuman nanti agar Nyi Darmi tidak merasa dijamu dengan sembarangan. Mbok Sumirah selalu percaya bahwa memuliakan tamu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan sepenuh hati terlepas dari seberapa miskin keadaan tuan rumah. Malam hari sebelum hari yang dijanjikan Nyi Darmi tiba, udara di desa Banyu Biru terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berhembus cukup kencang. Daun-daun bambu bergesekan menciptakan suara yang terdengar seperti bisikan misterius di telinga Kinasih yang sedang gelisah berbaring di tempat tidurnya. Ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus melayang membayangkan betapa malunya ia esok hari ketika Nyi Darmi melangkah masuk ke gubuknya. Sementara itu di ruangan lain, terdengar sayup-sayup suara batuk Mbok Sumirah yang tertahan karena kelelahan setelah seharian membersihkan rumah demi menyambut tamu mereka. Keesokan paginya, matahari bersinar, sangat terang menyinari desa Banyu Biru, seolah-olah memberikan semangat baru bagi para penduduk desa untuk memulai aktivitas mereka. Mbok Sumirah sudah bangun sejak ayam berkokok pertama kali. Menyalakan tungku kayu bakar di dapur kecilnya untuk merebus air dan menanak nasi. Ia memasak lauk pauk sederhana, namun beraroma sangat lezat yang resepnya diwariskan turun-temurun dari leluhurnya untuk menyambut kedatangan Nyi Darmi nanti siang. Tangannya yang terampil mengiris bumbu dengan cekatan meskipun sesekali ia harus menyeka keringat yang menetes di keningnya akibat hawa panas dari tungku api.
Bau harum masakan Bok Sumirah menyeruak keluar dari celah-celah dinding bambu rumahnya dan tercium hingga ke jalan setapak di depan halaman. Kinasi yang baru saja bangun tidur, segera menghampiri ibunya di dapur namun bukan untuk membantu melainkan untuk memeriksa masakan yang disiapkan ibunya. Apakah ibu hanya memasak sayur lodeh dan ikan asin murahan ini untuk tamu kaya, kita tanya. Kinasi dengan nada yang penuh dengan kekecewaan. Sebelum Bok Sumirah sempat menjawab pertanyaan menyakitkan itu. Tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng kuda dan derit roda pedati yang mendekat ke arah halaman rumah mereka. Kinasi tersentak kaget mendengar suara tersebut. Jantungnya berdebar sangat kencang, dan wajahnya langsung memucat seputih kapas melihat debu beterbangan di luar rumah. Ia segera berlari menuju jendela depan dan mengintip dari balik tirai kain tipis yang sudah pudar warnanya karena terlalu sering dicuci ibunya. Matanya membelalak lebar ketika melihat sebuah kereta kuda hias yang sangat mewah perlahan-lahan memasuki pekarangan rumah mereka yang berlantaikan tanah liat padat. Di dalam kereta kuda tersebut duduklah seorang wanita parubaya dengan pakaian sutra, mengkilap dan perhiasan emas yang menyilaukan mata di bawah sinar matahari. Wanita kaya raya itu tidak lain adalah Nyi Darmi yang akhirnya tiba di desa Banyu Biru tepat seperti yang ia janjikan dalam suratnya. Bok Sumirah bergegas mematikan api tungku di dapurnya dan membetulkan letak kain sarungnya dengan tangan yang sedikit gemetar karena merasa sangat gugup. Ia berjalan perlahan ke arah pintu depan rumahnya untuk menyambut kedatangan saudari sepupunya dengan senyuman hangat dan tulus khas orang desa. Sementara itu Kinasi masih berdiri terpaku di balik tirai jendela dengan perasaan campur aduk antara rasa takjub yang luar biasa dan rasa malu yang mendalam. Nyi Darmi melangkah turun dari kereta kudanya dengan gaya yang sangat angkuh. Dagunya terangkat tinggi, seolah enggan menghirup udara desa yang menurutnya kotor. Sepatu bersulam benang emas yang dikenakannya menginjak tanah pekarangan Bok Sumirah dengan ragu-ragu. Seakan takut debu desa mengotori kemewahannya. Beberapa penduduk desa yang sedang lewat segera menghentikan langkah mereka. Berkerumun di kejauhan untuk menyaksikan pemandangan yang tidak biasa ini. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Menatap tajam ke arah tamu kaya raya yang baru saja tiba di desa Banyu Biru yang tenang ini. Pakaian yang dikenakan Nyi Darmi terbuat dari kain sutra berwarna merah menyala yang sangat mencolok mata. Memantulkan cahaya matahari pagi dengan angkuhnya. Gelang keroncong emas menumpuk di kedua pergelangan tangannya. Bergemerincing berisik. Setiap kali ia menggerakkan tangannya untuk mengipas wajahnya yang mulai berkeringat. Lehernya dihiasi kalung berlian berukuran besar yang tampak sangat berat. Menunjukkan status sosialnya yang jauh berada di atas penduduk desa setempat. Pandangan matanya menyapu sekeliling rumah gubuk Bok Sumirah dengan tatapan meremehkan yang sangat kentara. Seolah sedang menilai barang rongsokan yang tak berguna. Bok Sumirah berjalan tergopoh-gopoh menghampiri saudari sepupunya itu dengan senyuman lebar yang tulus dan tangan yang terulur untuk bersalaman. Selamat datang di gubuk kami yang sederhana ini. Nyi Darmi, sungguh sebuah kehormatan besar menerima kunjunganmu. Sapa Bok Sumirah dengan suara bergetar karena gembira. Namun, Nyi Darmi hanya menyentuh ujung jari Bok Sumirah sekilas. Lalu segera menarik tangannya dan membersihkannya dengan sapu tangan sutra berenda. Astaga, Sumirah, rumahmu ini lebih mirip kandang kambing daripada tempat tinggal manusia. Bagaimana kau bisa bertahan hidup di sini? Balas Nyi Darmi tajam. Mendengar ucapan kasar tersebut, beberapa tetangga yang menonton dari jauh mulai berbisik-bisik. Merasa tersinggung dengan kesombongan tamu dari kota itu. Bi Inah menyenggol lengan Mang Karto yang berdiri di sebelahnya sambil bergumam pelan mengomentari tingkah laku Nyi Darmi yang sangat tidak sopan. Lihatlah gaya perempuan kota itu. Sungguh angkuh sekali. Padahal Bok Sumirah menyambutnya dengan sangat ramah dan penuh rasa hormat. Bisik Bi Inah sinis. Mang Karto hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Merasa kasihan melihat wajah Bok Sumirah yang mendadak pucat. Pasi mendengar hinaan langsung di depan rumahnya sendiri. Tanpa menunggu dipersilakan masuk lebih jauh. Nyi Darmi melangkah melewati pintu depan rumah dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi sama sekali. Ia menginjak tikar pandan baru yang dibeli Bok Sumirah dengan susah payah.
Seolah itu hanyalah kain lap kotor yang tak berharga. Udara di dalam sini sangat pengap dan bau tanah. Apakah kau tidak punya jendela yang lebih besar untuk ventilasi? Sumirah keluh Nyi Darmi lantang. Ia mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas bulu merak yang dibawanya. Menatap sekeliling ruang tamu sempit itu dengan sorot mata penuh cemoohan yang menyakitkan hati. Saat itulah Kinasih akhirnya memberanikan diri keluar dari kamarnya. Melangkah ragu-ragu menuju ruang tengah tempat ibunya dan tamu kaya itu berdiri. Mata gadis desa itu langsung tertuju pada kilauan perhiasan Nyi Darmi. Terpukau oleh kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan dalam tidur. Nyi Darmi membalas tatapan Kinasih dengan senyuman licik. Matanya dengan cepat menilai kecantikan luar biasa yang dimiliki oleh anak gadis sepupunya yang miskin itu. Ia menyadari bahwa Kinasih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan jika saja gadis itu bisa didandani dengan pakaian yang jauh lebih pantas dan mewah. Nyi Darmi melangkah mendekati Kinasih. Menyentuh dagu gadis itu dengan ujung jarinya yang dihiasi cincin permata besar berkilau menyilaukan mata. Wajahmu sungguh cantik jelita. Anakku. Tetapi sayang sekali kau harus mengenakan pakaian rombeng yang kumal dan memalukan seperti ini. Ucap Nyi Darmi meracuni. Kata-kata itu meluncur mulus dari bibir Nyi Darmi. Langsung mengenai titik terlemah dalam hati Kinasih, yang selama ini selalu merasa minder dengan kemiskinannya. Kinasih menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bukan karena hormat, melainkan karena rasa malu yang luar biasa menyadari betapa buruk penampilannya di hadapan wanita kaya itu. Mbok Sumirah segera memecah ketegangan itu dengan bergegas kembali ke dapur untuk mengambil minuman hangat dan kudapan yang telah ia persiapkan sejak pagi. Ia kembali ke ruang tengah membawa sebuah nampan kayu tua berisi 3 cangkir teh hangat dan sepiring ubi rebus yang masih mengepulkan asap. Dengan tangan bergetar, Mbok Sumirah meletakkan nampan tersebut di atas meja bambu kecil yang ada di hadapan Nyi Darmi dengan sangat hati-hati. Silakan dicicipi ala kadarnya. Nyi, hanya ini yang bisa kami sajikan untuk menghormati kedatanganmu dari kota yang jauh, kata Mbok Sumirah merendah. Nyi Darmi menatap hidangan sederhana itu dengan sebelah mata. Bibirnya melengkung ke bawah membentuk senyuman mengejek yang sangat kentara dan menyakitkan hati. Teh kampung seperti ini biasanya hanya kuberikan kepada pelayan di rumahku. Dan ubi rebus ini membuat perutku mual hanya dengan melihatnya. Hina Nyi Darmi. Ia mendorong pelan piring ubi rebus itu menjauh darinya. Menolak mentah-mentah niat baik dan kerja keras Mbok Sumirah yang telah memasaknya sejak subuh. Kinasih yang melihat kejadian itu semakin merasa muak dengan ibunya. Menganggap hidangan tersebut mempermalukan dirinya di hadapan tamu istimewa dari kota. Rasa malu dan amarah mulai bergejolak hebat di dalam dada Kinasih. Menutupi seluruh sisa rasa hormat yang ia miliki untuk ibu kandungnya sendiri. Ia menatap tajam ke arah Mbok Sumirah. Matanya memancarkan kekecewaan yang sangat dalam seolah ibunya telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Ibu selalu saja membuatku malu. Sudah kubilang jangan hidangkan makanan kampungan seperti ini kepada tamu terhormat kita. Bentak Kinasih dengan suara yang melengking. Mbok Sumirah terkejut bukan kepalang mendengar bentakan kasar dari putri kesayangannya itu. Air matanya perlahan mulai menggenang di pelupuk mata rentanya yang sayu. Melihat keretakan hubungan ibu dan anak itu, Nyi Darmi tersenyum puas di dalam hati karena rencananya untuk mempengaruhi Kinasih berjalan dengan sangat lancar. Ia menarik tangan Kinasih untuk duduk di sebelahnya. Lalu mulai membisikkan racun kesombongan ke telinga gadis desa yang sedang tersesat dalam ambisi itu. Kau tidak pantas hidup menderita di desa kumuh ini. Kecantikanmu adalah aset berharga yang bisa membawamu menuju kehidupan mewah di kota. Bisik Nyi Darmi. Ia menceritakan tentang pesta-pesta meriah, gaun-gaun indah, dan pria-pria kaya yang pasti akan bertekuk lutut di hadapan kecantikan Kinasih jika ia pergi ke kota. Kata-kata manis Nyi Darmi bagaikan mantra sihir yang langsung menguasai pikiran Kinasih. Membuatnya melupakan semua ajaran budi pekerti yang ditanamkan ibunya selama ini. Kinasih mulai membayangkan dirinya duduk di dalam kereta kuda mewah, memakai perhiasan berkilau, dan dilayani oleh banyak pembantu rumah tangga yang patuh.
Ia menatap dinding anyaman bambu rumahnya dengan penuh kebencian. Merasa bahwa tempat ini adalah penjara yang mengurung masa depannya yang cerah. Ambisi buta telah mengubah hati gadis lugu itu menjadi sosok yang dingin, sombong, dan tidak lagi mempedulikan perasaan ibunya yang terus menangis dalam diam. Untuk semakin mengikat hati Kinasih, Nyi Darmi membuka tas kain sutranya dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil berbahan bludu merah yang tampak mahal. Ia membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah kalung emas dengan liontin permata tiruan yang tampak sangat berkilau meskipun harganya tidak seberapa mahal bagi Nyi Darmi. Ini hadiah kecil dariku untukmu. Pakailah agar kau terlihat lebih berkelas dan tidak terlihat seperti gadis udik dari pedalaman. Ucap Nyi Darmi membujuk. Mata Kinasih berbinar gembira melihat perhiasan itu. Ia segera mengambilnya dengan tangan gemetar dan memakainya di lehernya dengan perasaan bangga yang luar biasa. Setelah memakai kalung pemberian Nyi Darmi, sikap Kinasih berubah drastis menjadi sangat congkak dan memandang rendah segala hal yang ada di dalam rumahnya. Ia terus memegang liontin kalungnya, memamerkannya dengan gaya yang dibuat-buat, sepenuhnya mengabaikan keberadaan Mbok Sumirah yang masih berdiri mematung dengan hati hancur berkeping-keping. Ketika ibunya mencoba bertanya apakah ia ingin makan siang, Kinasih menjawab dengan ketus bahwa ia hanya ingin memakan makanan lezat dari kota. Gadis itu benar-benar telah buta oleh harta. Melupakan pengorbanan ibunya yang rela kelaparan demi menyuapinya nasi putih ketika ia masih kecil dahulu. Mbok Sumirah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit di dadanya. Ia perlahan melangkah mundur dan menyingkir ke dapur yang gelap dan sempit. Di sana, di antara tumpukan kayu bakar dan periuk tanah liat yang menghitam, ibu tua itu menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan ujung kain kebaya. Ia merasa telah gagal mendidik anak gadisnya menjadi manusia yang bersyukur. Hatinya perih melihat Kinasih terbuai oleh janji palsu dan kemewahan semu. Doa-doa terus meluncur dari bibir Mbok Sumirah, memohon agar Tuhan segera menyadarkan Kinasih dari kesesatan yang ditimbulkan oleh bujuk rayu Nyi Darmi yang licik. Hari-hari berikutnya selama Nyi Darmi menginap di rumah itu, suasana berubah menjadi neraka kecil bagi Mbok Sumirah yang terus-menerus disalahkan atas kemiskinan mereka. Nyi Darmi sengaja membuang makanan yang dimasak Mbok Sumirah ke tanah, beralasan bahwa lidahnya tidak cocok dengan masakan kampung yang tidak ada rasanya. Parahnya lagi, Kinasih selalu membela kerabat kayanya itu, dan ikut-ikutan mencela ibunya sendiri di hadapan tamu yang berniat jahat menghancurkan keluarga mereka. Kinasih kini berani menolak melakukan pekerjaan rumah sekecil apapun. Membiarkan ibunya yang tua renta menyapu halaman, menimba air, dan mencuci pakaian sendirian. Suatu pagi, ketika Mbok Sumirah sedang mencuci piring di dekat sumur, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah piring seng hingga menimbulkan suara yang cukup keras. Kinasih yang sedang asyik didandani oleh Nyi Darmi di beranda depan langsung berteriak marah, merasa terganggu oleh suara bising yang berasal dari sumur tua itu. Ibu ini kerjaannya hanya membuat keributan saja. Bisakah kau melakukan sesuatu dengan benar tanpa membuatku merasa malu di depan tamu, bentak Kinasih sangat kasar. Suara lengkingan Kinasih terdengar sangat jelas hingga keluar pekarangan, membuat beberapa tetangga yang sedang lewat menggelengkan kepala melihat kelakuan durhaka gadis itu. Nyi Darmi justru tertawa kecil melihat kemarahan Kinasih. Ia menepuk bahu gadis itu dengan lembut seolah memberikan persetujuan atas tindakan kasarnya kepada ibunya. Biarkan saja perempuan tua itu menyadari tempatnya. Kau ini calon nyonya besar yang tidak pantas memikirkan urusan dapur yang kotor, ucap Nyi Darmi mengipas-ngipas. Dukungan dari wanita kaya itu membuat Kinasih semakin merasa di atas angin. Ia merasa berhak untuk memperlakukan ibunya layaknya seorang pembantu rendahan yang hina. Rasa hormat dan cinta kasih yang dulu mekar di hati Kinasih kini telah mati, digantikan oleh kesombongan yang mengakar sangat kuat. Tepat pada saat itu, Ki Ageng, seorang tetua desa yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya, kebetulan sedang berjalan melewati jalan setapak di depan rumah Mbok Sumirah.
Lelaki tua yang mengenakan pakaian serba putih dan berjalan bertumpu pada tongkat kayunya itu menghentikan langkahnya ketika mendengar bentakan kasar Kinasih. Ki Ageng sudah mendengar desas-desus dari warga desa tentang perubahan sikap anak gadis Mbok Sumirah semenjak kedatangan tamu sombong dari kota itu. Hati kecilnya merasa terpanggil untuk meluruskan hal yang salah ini. Sebelum karma buruk benar-benar turun, menimpa keluarga miskin yang sedang diuji kesabarannya tersebut. Ki Ageng memutar tubuhnya dan melangkah perlahan memasuki pekarangan rumah berlantaikan tanah liat itu dengan tatapan mata yang tenang, namun tajam menembus jiwa. Ia melihat Kinasih sedang duduk bersantai di balai bambu bersama Nyi Darmi. Sementara Mbok Sumirah tampak berjongkok di dekat sumur, memunguti piring yang jatuh. Pemandangan itu sangat menyayat hati sang tetua desa. Ia bisa merasakan kesedihan mendalam yang memancar dari punggung ringkih ibu tua yang sedang menderita itu. Dengan deham yang pelan, Ki Ageng menarik perhatian dua wanita berdandan menor yang sedang asyik mengobrol tentang kemewahan duniawi di teras rumah tersebut. Kinasih menoleh ke arah suara dehaman itu. Dahinya berkerut tidak suka melihat seorang kakek tua berpakaian sederhana, berdiri di pekarangan rumahnya tanpa diundang. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya untuk menyambut tetua desa yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk Banyu Biru. Ada perlu apa kakek tua datang kemari? Kami sedang sibuk menjamu tamu penting dari kota. Jangan mengganggu ketenangan kami, ucap Kinasih dengan nada meremehkan. Nyi Darmi di sebelahnya menutupi mulutnya dengan kipas. Tertawa meremehkan melihat penampilan Ki Ageng yang jauh dari kata mewah dan terlihat sangat miskin. Ki Ageng tidak terpancing emosi sedikit pun mendengar perkataan tidak sopan dari anak gadis yang dulu pernah ia doakan saat upacara kelahirannya itu. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, menatap lurus ke dalam mata Kinasih yang kini telah tertutup oleh selaput kesombongan dan kebutaan akan harta. Duk Kinasih, ingatlah pepatah leluhur kita. Setinggi apapun bangau terbang, ia akan kembali ke kubangannya. Janganlah kau durhaka kepada ibumu karena air mata orang tua adalah lautan karma, ucap Ki Ageng tegas. Suaranya tidak keras. Namun, kata-kata nasihat itu bergema kuat di udara, membawa peringatan mendalam tentang harga mahal sebuah ketidakbersyukuran. Bukannya merenungi nasihat bijak dari tetua desa tersebut, Kinasih justru membuang muka dengan ekspresi jijik. Merasa digurui oleh orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Simpan saja petuah kuno itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak butuh nasihat dari orang yang seumur hidupnya hanya terjebak di desa kumuh ini, balas Kinasih angkuh. Ia mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu, memberikan isyarat kasar agar Ki Ageng segera pergi meninggalkan pekarangan rumahnya yang menurutnya sudah berkelas. Hati gadis itu telah membatu. Tidak ada lagi ruang untuk menerima cahaya kebenaran yang ditawarkan oleh orang-orang yang peduli padanya. Nyi Darmi menimpali dengan suara tawanya yang sumbang. Merasa menang karena berhasil mencetak sosok Kinasih menjadi cerminan dirinya yang rakus dan penuh kesombongan. Sudahlah Kek. Biarkan anak muda ini menentukan masa depannya sendiri. Kau hanya iri karena tidak bisa menikmati kehidupan mewah seperti yang akan kami jalani. Ayak Nyi Darmi. Ia menarik Kinasih agar kembali membelakangi Ki Ageng. Seolah-olah menganggap keberadaan tetua desa itu tidak lebih dari sekadar hembusan angin lalu yang tidak penting. Mereka berdua kembali melanjutkan obrolan kosong tentang perhiasan. Sama sekali tidak menyadari bahaya besar yang sedang mengintai dari langit akibat kesombongan mereka. Melihat kekerasan hati Kinasih yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi dengan kata-kata, Ki Ageng hanya bisa menghela napas panjang dengan perasaan yang sangat berat. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Raut wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus kepasrahan menyerahkan segala urusan kepada hukum alam yang tidak pernah meleset dalam memberikan balasan. Semoga Gusti Yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosamu, Nduk. Karena karma itu datangnya tanpa diundang dan jatuhnya sangat menyakitkan, gumam Ki Ageng pelan. Sambil berbalik arah, ia melangkah keluar dari pekarangan rumah itu.
membawa firasat buruk bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera menimpa gadis cantik yang malang. Namun durhaka tersebut dari arah sumur di sudut pekarangan. Bok Sumirah yang mendengar seluruh percakapan itu hanya bisa menangis tertahan sambil memegang dadanya yang terasa sangat sesak. Ia melihat kepergian Ki Ageng dengan tatapan penuh rasa bersalah. Bibirnya berkomat-kamit mengucapkan kata maaf dari kejauhan. Karena tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Ia sangat takut kutukan karma akan benar-benar jatuh menimpa putri semata wayangnya. Meskipun Kinasih telah berlaku sangat kasar dan menyakiti hatinya berkali-kali tanpa ampun. Kasih sayang seorang ibu memang tidak pernah berbatas. Selalu mencemaskan nasib anaknya, walau sang anak telah membuangnya layaknya sampah yang tak berguna. Sementara itu di balai bambu, Kinasih dan Nyi Darmi terus tertawa terbahak-bahak. Merasa telah memenangkan perdebatan melawan orang-orang desa yang kolot dan miskin. Mereka tidak mempedulikan peringatan Ki Ageng maupun isak tangis Mbok Sumirah yang terdengar sayup-sayup terbawa angin siang yang mulai terasa panas menyengat kulit. Kinasih membelai lehernya yang dihiasi kalung pemberian Nyi Darmi. Merasa dirinya adalah wanita paling berkuasa dan paling cantik yang tidak akan pernah tersentuh oleh kesengsaraan. Ia tidak tahu bahwa langit sedang mencatat setiap kesombongannya. Menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan hukuman yang akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Hari demi hari berlalu sejak peringatan dari tetua desa itu. Namun Kinasih sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas kesombongannya. Gadis itu justru semakin tenggelam dalam lautan hayalan yang diciptakan oleh Nyi Darmi tentang kehidupan mewah di kota besar. Nyi Darmi terus-menerus menghujani Kinasih dengan janji-janji manis tentang rumah besar, kereta kuda pribadi, dan pelayan yang akan selalu siap sedia. Pikiran Kinasih benar-benar telah diracuni oleh gemerlapnya harta. Membuatnya semakin buta dan tuli terhadap kasih sayang tulus yang selalu diberikan oleh ibunya setiap hari. Suatu pagi yang cerah, Nyi Darmi mengumumkan bahwa ia telah mengundang beberapa teman kayanya dari kota kabupaten untuk berkunjung ke desa Banyu Biru. Teman-teman Nyi Darmi itu adalah para saudagar kaya yang kebetulan sedang melintas di jalur perdagangan dekat desa untuk melihat-lihat hasil bumi. Berita ini tentu saja membuat Kinasih sangat kegirangan luar biasa. Merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan pesona kecantikannya kepada orang kota. Ia segera membongkar isi lemarinya yang sudah reyot. Mencari kain kebaya paling bagus. Meskipun semuanya terlihat sangat sederhana dibandingkan pakaian sutra milik kerabatnya itu. Mengetahui akan ada tamu penting yang datang. Mbok Sumirah merasa sangat cemas karena ia tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan mewah. Ia hanya memiliki sisa persediaan jagung kering, beberapa potong ikan asin, dan sayuran segar yang ia petik dari kebun belakang rumahnya. Meskipun dengan bahan seadanya, Mbok Sumirah bertekad untuk memasak hidangan terbaik dengan sepenuh hati sebagai wujud rasa hormat kepada tamu-tamu tersebut. Ia juga berharap masakan tradisional buatannya nanti bisa menyentuh hati Kinasih dan mengingatkan anak gadisnya itu pada kehangatan cinta keluarga di rumah sederhana mereka, di halaman depan yang berlantai tanah liat. Nyi Darmi sibuk memerintahkan beberapa warga desa yang dibayarnya untuk mendirikan tenda kecil yang teduh. Ia menyuruh mereka menggelar tikar sutra dan meletakkan beberapa bantal empuk agar teman-teman kayanya bisa duduk bersantai, menikmati angin sepoi-sepoi khas pedesaan. Kinasih ikut sibuk mengatur letak hiasan. Sesekali ia merapikan rambut panjangnya dan memastikan kalung pemberian Nyi Darmi terlihat menonjol di leher jenjangnya. Keduanya sama sekali tidak mempedulikan Mbok Sumirah yang sedang berkeringat di dapur sempit. Sibuk meniup kayu bakar agar api tungku bisa menyala dengan sempurna. Matahari semakin tinggi ketika rombongan tamu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di pekarangan rumah Mbok Sumirah dengan menaiki 2 kereta kuda yang sangat megah. 3 orang wanita berdandan sangat menor dengan perhiasan emas yang berlebihan turun dari kereta. Disambut dengan senyuman lebar oleh Nyi Darmi dan Kinasih. Mereka tertawa-tawa sambil mengipas-ngipas wajah, mengeluhkan udara desa yang bercampur dengan debu tanah liat saat sepatu mahal mereka menginjak pekarangan rumah tersebut. Kinasih langsung membungkuk hormat dengan gaya yang sangat dibuat-buat.
berusaha keras untuk terlihat anggun di hadapan wanita-wanita bangsawan dari kota kabupaten itu. Para tamu kaya itu mengambil tempat duduk di bawah tenda yang telah disiapkan. Terus mengobrol dengan suara keras dan tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Nyi Darmi dengan bangga memperkenalkan Kinasih kepada teman-temannya sebagai calon wanita bangsawan yang akan segera dibawanya pergi dari desa miskin ini menuju kota. Mereka menatap Kinasih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Memuji kecantikan wajahnya. Namun diam-diam mencibir pakaian sederhana yang dikenakan oleh gadis desa tersebut. Kinasih merasa sangat tersanjung sekaligus malu. Hatinya semakin mantap untuk segera meninggalkan ibunya. Demi kehidupan yang jauh lebih gemerlap bersama orang-orang kaya itu. Sementara kemeriahan berlangsung di halaman depan. Suasana di dapur kecil Mbok Sumirah terasa sangat kontras dengan kepulan asap tebal dari tungku perapian. Wanita parubaya itu sedang berjuang menahan rasa perih di matanya akibat asap kayu bakar yang membakar jagung kering untuk dijadikan nasi. Tangannya yang kasar dan gemetar terus mengaduk periuk tanah liat. Memastikan nasi jagung itu matang dengan sempurna dan memiliki tekstur yang lembut dikunyah. Sesekali ia terbatuk-batuk kecil. Namun ia menahan suaranya agar tidak mengganggu kegembiraan tamu-tamu istimewa yang sedang bersantai di halaman depan rumahnya yang sederhana. Di wajan yang lain, Mbok Sumirah menggoreng ikan asin dengan sedikit minyak kelapa buatan sendiri hingga aromanya yang khas menyebar ke seluruh penjuru dapur. Ia juga membuat sambal terasi pedas kesukaan Kinasih dan merebus daun pepaya muda untuk dijadikan pelengkap hidangan makan siang yang sangat sederhana namun bergizi. Dalam setiap adukan masakan, Mbok Sumirah menyisipkan doa tulus yang tak terputus untuk kebahagiaan dan keselamatan putri semata wayangnya yang kini mulai berubah sikap. Ia sangat berharap masakan penuh cinta ini bisa membuka pintu hati Kinasih yang telah lama tertutup oleh tembok kesombongan dan kebutaan akan harta benda. Setelah semua hidangan matang dengan baik, Mbok Sumirah mengambil sebuah nampan bambu anyaman yang sudah sangat tua, namun masih terlihat kokoh dan bersih. Nampan itu adalah barang peninggalan almarhum suaminya. Saksi bisu dari ratusan momen kebersamaan keluarga mereka. Saat menyantap hidangan hangat di balai bambu setiap malam, ia menatap piring-piring tanah liat berisi nasi jagung, ikan asin goreng yang renyah, sambal terasi pedas, dan sayur rebus di atas nampan tersebut perlahan-lahan. Mbok Sumirah tersenyum simpul melihat hasil kerjanya. Membayangkan wajah ceria Kinasih saat mencicipi masakan yang selalu menjadi favorit gadis itu sejak masih kecil. Namun, harapan manis Mbok Sumirah seketika terganggu oleh suara gelak tawa nyaring yang terdengar sangat jelas dari arah halaman depan rumahnya yang berdebu. Telinga tuanya menangkap sayup-sayup percakapan Nyi Darmi dan teman-temannya yang sedang mengolok-olok bau masakan yang keluar dari dapur dan menyebar terbawa hembusan angin. Salah satu wanita kaya itu menutup hidungnya dengan sapu tangan Brenda, mengeluhkan aroma ikan asin yang menurutnya sangat menjijikkan dan merusak selera makannya hari itu. Mbok Sumirah menghentikan gerakannya sejenak. Hatinya terasa berdenyut, nyeri mendengar hinaan itu. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan sekuat tenaga yang tersisa. Di luar sana, Kinasih yang mendengar keluhan tamu-tamunya itu langsung merasa sangat malu dan wajahnya memerah padam seperti kepiting rebus yang baru diangkat. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Merasa ibunya sengaja memasak makanan kampungan itu untuk mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang terpandang dari kota kabupaten yang diundang kemari. Maafkan bau tidak sedap ini. Ibuku memang orang tua yang tidak mengerti tata krama menyambut tamu kehormatan. Ucap Kinasih dengan suara gemetar penuh kemarahan. Teman-teman Nyi Darmi hanya tertawa kecil merespons ucapan Kinasih. Semakin memojokkan gadis itu dalam perasaan gengsi dan gengsi palsu yang menggerogoti hati nuraninya. Amarah Kinasih semakin memuncak ketika ia membayangkan ibunya akan keluar membawa nampan berisi makanan murah itu ke hadapan wanita-wanita kaya yang sangat pemilih. Ia menoleh ke arah pintu kayu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur. Berharap ibunya tidak akan pernah melangkah keluar membawa hidangan memalukan tersebut. Kinasih menggigit bibir bawahnya.
merencanakan cara untuk mencegah ibunya menyajikan makanan itu agar harga dirinya di mata tamu-tamu kota tidak jatuh berantakan seketika. Sifat angkuhnya telah benar-benar menguasai akal sehatnya, membuat ia tega menganggap masakan penuh cinta kasih ibunya sendiri sebagai sebuah aib yang sangat besar. Tidak menyadari gejolak amarah yang sedang berkecamuk di hati putrinya. Bok Sumirah mengangkat nampan bambu itu dengan kedua tangannya yang mulai terasa pegal. Ia merapikan sedikit letak kain kebayanya yang sudah lusuh. Lalu melangkah keluar dari dapur dengan senyum tulus yang terukir jelas di wajah keriputnya. Langkah kakinya tertatih-tatih karena harus menyeimbangkan beban nampan yang cukup berat. Apalagi usia tuanya membuat tenaga Bok Sumirah tidak sekuat saat ia masih muda. Bau harum dari nasi jagung dan ikan asin menyertai setiap langkahnya menuju halaman depan. Tempat tamu-tamu agung itu sedang berkumpul menikmati sejuknya hembusan angin. Ketika Bok Sumirah muncul di ambang pintu depan rumahnya, suasana di bawah tenda mendadak menjadi hening sejenak karena semua mata tertuju padanya. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya dengan sangat sopan, mencoba menyapa tamu-tamu kaya itu, meskipun mereka menatapnya dengan pandangan meremehkan yang sangat tidak menyenangkan. Nyi Darmi melipat tangan di depan dada, memberikan tatapan tajam seolah-olah memperingatkan Bok Sumirah agar tidak melakukan hal bodoh yang bisa merusak suasana. Namun, Bok Sumirah tetap berjalan maju. Pandangannya tertuju lurus kepada Kinasih, berharap anak gadisnya itu mau membantunya meletakkan nampan makanan di atas meja kayu. Kinasih berdiri kaku di tempatnya. Matanya melotot lebar, menatap nampan bambu kusam yang dibawa oleh ibunya dengan tangan yang sedikit gemetar karena keberatan. Ia melihat piring tanah liat berisi ikan asin yang baunya telah dikeluhkan oleh tamu-tamunya tadi. Rasa malu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Darah muda Kinasih mendidih seketika. Ia merasa ibunya telah dengan sengaja menghancurkan segala upayanya untuk membangun citra baik di mata teman-teman Nyi Darmi yang kaya. Kinasih melangkah maju dengan cepat. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat menyeramkan karena dipenuhi oleh emosi kemarahan yang meluap-luap tak terkendali di dalam dadanya. Berhenti di situ saja. Ibu, jangan bawa makanan kotor itu mendekat ke tempat kami duduk di sini, bentak Kinasih dengan suara yang sangat keras. Teriakannya memecah kesunyian siang itu, membuat beberapa burung yang bertengger di dahan pohon mangga dekat rumah langsung terbang berhamburan ke udara karena terkejut. Teman-teman Nyi Darmi saling pandang dengan senyum sinis yang tersembunyi. Merasa mendapatkan tontonan gratis yang sangat menarik tentang pertengkaran ibu dan anak miskin di desa. Nyi Darmi sendiri hanya duduk tenang mengipas wajahnya. Sama sekali tidak berniat untuk menengahi atau meredakan amarah Kinasih yang sedang meledak hebat di pekarangan. Bok Sumirah menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Tubuh rentanya terhuyung sedikit karena terkejut, mendengar bentakan keras yang keluar dari mulut manis anak kandungnya sendiri. Senyuman tulus yang sejak tadi menghiasi wajah tuanya langsung sirna dalam sekejap, digantikan oleh raut kebingungan dan rasa sakit hati yang sangat mendalam tak terlukiskan. Tapi Nduk, ibu sudah memasakkan makanan kesukaanmu ini sejak pagi buta. Cobalah cicipi sedikit saja bersama tamu-tamu kita. Bujuk Bok Sumirah dengan suara bergetar menahan tangis. Ia memajukan nampannya sedikit ke arah Kinasih. Masih berharap hati anaknya bisa luluh melihat perjuangannya menyajikan makanan yang dimasak dengan penuh cinta dan keringat. Bukannya tersentuh oleh bujukan lembut ibunya. Kinasih justru semakin meradang merasa bahwa ibunya sengaja memancing keributan untuk mempermalukannya di depan wanita-wanita bangsawan tersebut. Ia menunjuk nampan makanan itu dengan jari telunjuknya yang bergetar karena emosi. Matanya memancarkan kebencian yang tidak pernah terbayangkan bisa ditujukan kepada ibu kandung. Makanan kesukaan. Sejak kapan aku suka memakan makanan rendahan seperti ikan asin, bau dan nasi jagung keras yang hanya pantas dimakan oleh hewan peliharaan, seru Kinasih. Perkataan menyakitkan itu meluncur begitu saja tanpa ragu, merobek-robek perasaan Bok Sumirah yang mendengarnya dengan dada terasa sesak luar biasa seakan tercekik.
Para tetangga yang kebetulan sedang melintas atau berada di halaman rumah mereka mulai menghentikan pekerjaan dan mengintip dari balik pagar anyaman bambu pembatas pekarangan. Bi Inah dan Mang Karto yang sedari pagi mengawasi situasi, menggelengkan kepala melihat tingkah Kinasih yang semakin tidak masuk akal dan sangat kurang ajar. Mereka berbisik-bisik membicarakan kutukan yang pasti akan segera menimpa anak durhaka itu, karena telah berani membentak dan menghina wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Suasana di sekitar rumah Mbok Sumirah menjadi sangat tegang. Seolah-olah alam semesta ikut menahan napas menunggu puncak dari pertengkaran menyedihkan yang terjadi siang itu. Mbok Sumirah mencoba untuk tetap tenang, meskipun air mata sudah mulai mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput dan kusam akibat sengatan terik matahari. Ia menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya tercekat oleh rasa duka yang begitu mendalam, melihat anaknya telah berubah menjadi sosok iblis tak berperasaan. Jangan bicara seperti itu, Nduk. Ini adalah rezeki dari Tuhan yang harus kita syukuri. Ini hasil keringat ibumu yang bekerja seharian di ladang orang. Ucap ibunya pelan. Ia tidak berniat melawan. Hanya ingin menyadarkan Kinasih bahwa makanan sederhana ini adalah buah dari perjuangan panjang seorang ibu yang rela berkorban segalanya. Kinasih menutup telinganya dengan kedua tangannya. Sama sekali tidak ingin mendengar nasihat basi yang terus-menerus diulangi oleh ibunya. Setiap kali mereka berdebat tentang kesederhanaan. Pengaruh buruk Nyi Darmi telah mencuci otaknya sedemikian rupa, sehingga Kinasih meyakini bahwa kemiskinan adalah sebuah penyakit menjijikan yang harus dijauhi sejauh mungkin dari kehidupannya. Ia melangkah semakin dekat ke arah Mbok Sumirah. Dadanya naik turun dengan cepat menahan emosi yang telah mencapai ubun-ubun dan siap untuk meledak kapan saja. Gadis yang dulunya berhati lembut bagai malaikat itu kini berdiri dengan sikap menantang. Siap melakukan hal yang sangat keji untuk mempertahankan harga dirinya. Di bawah tenda, salah satu teman Nyi Darmi yang gemuk mulai tertawa kecil, sambil menutup mulutnya dengan kipas bulu yang sangat mahal harganya. Ya ampun, Nyi Darmi, apakah kau benar-benar ingin membawa gadis miskin yang tidak tahu malu ini ke pergaulan kalangan atas kita di kota kabupaten nanti, tanyanya mengejek. Tawa teman-temannya yang lain segera pecah menyusul pertanyaan itu. Mengolok-olok Kinasih yang tidak berdaya mengatasi masalah sepele di keluarganya sendiri di hadapan para tamu. Tawa yang menggema itu ibarat minyak yang disiramkan ke dalam kobaran api amarah di hati Kinasih, membuat kemarahannya kepada sang ibu meledak tanpa terkendali. Kinasih tidak bisa lagi berpikir jernih. Rasa malu yang menyelimutinya telah berubah menjadi kebencian buta yang ditujukan sepenuhnya kepada nampan bambu di tangan ibunya. Ia memandang nampan berisi makanan itu sebagai satu-satunya sumber masalah yang menghalangi jalan emasnya menuju kehidupan mewah yang dijanjikan oleh Nyi Darmi selama ini. Wajah cantik gadis itu berkerut mengerikan. Rahangnya mengeras menahan amarah yang telah mencapai puncaknya, setelah mendengar tawa meremehkan dari tamu-tamu kaya di bawah tenda tersebut. Mbok Sumirah yang melihat gelagat buruk anak gadisnya itu hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan. Tangannya gemetar. Hebat mencoba mempertahankan nampan bambu tersebut sekuat tenaga. Di balik pagar halaman, tetangga yang mengawasi pertengkaran itu menahan napas mereka. Merasakan aura ketegangan yang sangat pekat menguar dari tubuh Kinasih siang itu. Bi Inah berdoa dalam hati, memohon agar Kinasih segera menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan durhaka yang akan mengundang murka Tuhan ke desa mereka. Namun, Kinasih tidak memperdulikan apapun lagi selain harga dirinya yang terasa terinjak-injak oleh keberadaan makanan kampung yang dibawa oleh ibu kandungnya sendiri itu. Matanya menatap tajam ke arah hidangan ikan asin dan nasi jagung tersebut. Seolah-olah hidangan itu adalah musuh bebuyutan yang harus segera dilenyapkan dari pandangannya. Angin siang yang tadinya berhembus sejuk mendadak berhenti bertiup, membuat udara di pekarangan rumah Mbok Sumirah terasa sangat panas dan pengap menekan rongga dada. Suasana sunyi yang mencekam tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Hanya terdengar suara napas Kinasih yang memburu kencang karena emosi kemarahan yang meluap-luap tidak terkendali lagi. Nyi Darmi dan teman-temannya berhenti tertawa.
Mereka menatap Kinasi dengan penuh antisipasi menunggu tindakan apa yang akan dilakukan gadis itu untuk menyelamatkan harga dirinya. Kinasi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Melangkah maju satu tindak mendekati ibunya yang berdiri gemetar. Bersiap untuk mengakhiri rasa malunya dengan sebuah tindakan yang sangat nekat. Kinasi melangkah maju dengan sorot mata yang menyala-nyala penuh kebencian. Mengabaikan sama sekali raut ketakutan di wajah tua ibunya. Mbok Sumirah mencoba melangkah mundur untuk menyelamatkan hidangan itu. Tetapi kakinya yang rentan terasa kaku dan sulit untuk digerakkan menjauh. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar, Kinasi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Bersiap untuk melampiaskan seluruh amarahnya siang itu. Ia sudah tidak peduli lagi pada dosa atau kutukan. Pikirannya hanya dipenuhi oleh hasrat untuk menghancurkan sumber rasa malunya tersebut. Tanpa belas kasihan sedikit pun. Tangan Kinasi mengayun keras dan menepis nampan bambu tua yang dipegang erat oleh ibunya itu. Benturan keras terjadi. Membuat Mbok Sumirah terpekik kaget. Saat nampan kesayangan peninggalan suaminya terlepas begitu saja dari genggaman kedua tangannya. Nampan itu melayang di udara selama beberapa detik sebelum akhirnya jatuh terbanting dengan suara berdebum keras menghantam permukaan tanah pekarangan. Semua piring dan mangkuk tanah liat di atasnya pecah berkeping-keping. Bunyinya memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti pekarangan rumah tersebut. Makanan yang dimasak dengan penuh cinta dan keringat oleh Mbok Sumirah kini berserakan berantakan. Bercampur baur dengan debu tanah liat. Nasi jagung yang pulen tumpah mengotori tanah. Ikan asin goreng terlempar jauh. Dan sambal terasi merah menodai halaman yang bersih. Mbok Sumirah jatuh terduduk di atas lututnya. Menatap nanar pada tumpahan makanan tersebut dengan air mata yang mengalir sangat deras. Hatinya hancur berkeping-keping melihat hasil jerih payahnya dihargai dengan cara yang sangat keji oleh darah dagingnya sendiri di depan banyak orang. Aku tidak sudi memakan makanan sampah ini. Dan aku tidak punya ibu miskin yang terus-menerus mempermalukanku di hadapan tamu terhormatku. Teriak Kinasih lantang. Kalimat durhaka itu bergema sangat keras. Membuat semua orang yang mendengarnya merinding ketakutan membayangkan dosa besar yang baru saja dilakukan. Teman-teman Nyi Darmi yang duduk di bawah tenda terkesiap kaget. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan karena merasa ngeri. Bahkan Nyi Darmi sendiri terdiam kaku. Tidak menyangka bahwa Kinasih berani bertindak sejauh dan sekasar itu kepada wanita yang melahirkannya. Tepat setelah kalimat laknat itu keluar dari mulut Kinasih. Langit di atas desa Banyu Biru tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap gulita. Awan hitam tebal bergulung-gulung dengan cepat menutupi sinar matahari yang tadinya bersinar terang. Menciptakan suasana senja yang sangat mencekam tiba-tiba. Angin kencang berhembus mendadak. Menerbangkan debu-debu tanah dan daun-daun kering berhamburan ke udara. Merobohkan sebagian tenda yang didirikan Nyi Darmi. Suara gemuruh guntur terdengar menggelegar dari kejauhan. Seolah-olah alam semesta sedang marah besar menyaksikan perbuatan durhaka anak perempuan yang angkuh itu. Di tengah tiupan angin kencang yang mengerikan itu, Kinasih tiba-tiba merasakan sensasi panas yang luar biasa membakar kulit wajah cantiknya. Rasa perih yang menusuk-nusuk itu membuatnya menjerit kesakitan. Ia segera melepaskan tangannya dari pinggang dan memegangi kedua pipinya yang terbakar. Panas wajahku terasa sangat panas dan perih. Apa yang terjadi padaku, jerit? Kinasih panik sambil terus mengusap-usap wajahnya dengan kasar. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba udara dingin yang dibawa badai itu justru terasa seperti kobaran api neraka yang memanggang kulitnya. Perlahan-lahan, bercak-bercak hitam yang menjijikan mulai bermunculan di kulit wajah Kinasih yang sebelumnya seputih susu dan selembut kain sutra mahal. Bercak hitam itu menyebar dengan sangat cepat, menutupi kening, pipi, hingga dagunya, menyerupai noda lumpur kotor yang tidak bisa dihapus. Warga desa yang menonton dari balik pagar berteriak ketakutan melihat kutukan instan yang sedang bekerja menghancurkan kecantikan kebanggaan gadis tersebut. Kinasih berlari ke arah genangan air di dekat sumur untuk melihat bayangannya. Dan seketika ia berteriak histeris melihat wajahnya sendiri.
Wajah cantik yang selama ini menjadi senjata Kinasih untuk menyombongkan diri kini telah berubah wujud menjadi sangat buruk dan menakutkan. Tidak hanya itu, seluruh persendian di tubuhnya tiba-tiba terasa kaku dan mengeras seperti sebatang kayu tua yang telah mati membusuk. Kinasih kehilangan keseimbangan tubuhnya. Kakinya tidak mampu lagi menopang berat badannya, sehingga ia jatuh terjerembab ke atas tanah yang kotor. Kutukan karma benar-benar telah jatuh seketika itu juga. Menghukum gadis durhaka yang berani melawan dan menyakiti hati ibu kandungnya sendiri. Kinasih merintih kesakitan di atas tanah. Tubuhnya kaku tak bisa digerakkan secara bebas, sementara wajahnya terus terasa perih dan gatal. Ia mencoba memanggil nama Nyi Darmi untuk meminta pertolongan. Berharap wanita kaya itu akan membawanya ke tabib terbaik di kota. Namun, suaranya hanya keluar sebagai rintihan lemah yang menyedihkan. Tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa menghadapi siksaan gaib. Air mata penyesalan mulai mengalir dari matanya, bercampur dengan noda hitam di wajahnya, menciptakan pemandangan yang sangat memilukan sekaligus mengerikan. Nyi Darmi berdiri terpaku di bawah sisa-sisa tenda yang setengah roboh. Matanya membelalak lebar, melihat kengerian yang menimpa Kinasih barusan. Wajah wanita sombong itu pucat pasi seputih kapas. Seluruh tubuhnya gemetar, hebat menyadari bahwa alam gaib sungguh nyata adanya di sini. Teman-teman kayanya sudah menjerit-jerit histeris ketakutan. Mereka saling berpelukan sambil menangis karena tidak pernah melihat kejadian gaib mengerikan seperti ini. Kemewahan dan kesombongan yang mereka banggakan tadi mendadak runtuh tak tersisa, digantikan oleh rasa teror yang sangat mencekam jiwa mereka. Nyi Darmi menyadari bahwa ini adalah hukuman alam atau kualat yang sangat dihindari oleh semua orang Jawa sejak zaman leluhur. Ia tidak ingin ikut campur atau terkena imbas dari kutukan mengerikan yang sedang menghancurkan hidup anak gadis sepupunya yang malang. Cepat, ayo kita segera pergi dari desa terkutuk ini. Sebelum kesialan itu menimpa kita semua, teriak Nyi Darmi kepada teman-temannya. Ia sama sekali tidak mempedulikan Kinasih yang sedang meregang kesakitan di tanah. Sifat aslinya yang egois dan pengecut akhirnya terungkap. Para tamu kaya itu langsung berlarian panik menuju kereta kuda mereka masing-masing, mengabaikan sepatu mahal mereka yang kotor terkena lumpur. Mereka meninggalkan begitu saja barang-barang mewah, bantal sutra, dan kipas bulu merak yang berserakan berantakan di bawah tenda yang hancur. Kusir kereta kuda yang juga ketakutan segera mencambuk kuda-kuda mereka dengan keras, memaksa hewan-hewan itu berlari secepat mungkin melarikan diri. Suara roda kayu pedati bergemuruh keras memecah suasana tegang, menandakan pelarian orang-orang pengecut yang meninggalkan Kinasih dalam penderitaannya sendiri. Nyi Darmi melompat naik ke dalam keretanya dengan tergesa-gesa. Bahkan ia tidak sempat untuk menengok ke belakang melihat keadaan kerabatnya. Ia sangat ketakutan kutukan hitam itu akan menular pada kulitnya jika ia berlama-lama berada di dekat Kinasih yang sedang kualat. Di dalam kereta, Nyi Darmi terus berkomat-kamit membaca doa penolak bala, berharap ia selamat sampai ke rumahnya di kota kabupaten. Persahabatan palsu yang ia tawarkan kepada Kinasih lenyap begitu saja seperti debu yang tertiup badai, menyisakan pengkhianatan yang sangat pahit. Kereta kuda Nyi Darmi melesat keluar dari desa Banyu Biru dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kepulan debu tebal di sepanjang jalan setapak. Penduduk desa yang menonton dari jauh hanya bisa mencibir melihat tingkah laku pengecut wanita kota yang sangat sombong tersebut berlalu. Mereka menyadari bahwa harta kekayaan sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman gaib akibat dosa dan durhaka. Kepergian rombongan kaya raya itu sekaligus membawa pergi seluruh janji manis dan impian palsu yang selama ini meracuni pikiran Kinasih. Di tengah halaman rumah yang kini hancur berantakan, Mbok Sumirah perlahan-lahan bangkit dari posisinya yang terduduk di dekat tumpahan makanan. Ia tidak mempedulikan badai angin yang masih berhembus kencang maupun kepergian tamu-tamunya yang pengecut. Matanya hanya tertuju pada anak gadisnya. Meskipun hatinya telah dihancurkan dan harga dirinya diinjak-injak, naluri keibuan Mbok Sumirah lebih kuat daripada rasa sakit hati yang dirasakannya. Ia merangkak maju mendekati Kinasih yang terkapar kaku di tanah.
Air matanya terus mengalir membasahi wajah rentannya yang penuh kasih. Kinasih masih merintih menangis dengan suara parau. Ia bisa merasakan noda hitam itu menempel erat di wajahnya seperti kerak lumpur. Gadis itu baru menyadari betapa bodohnya ia telah menukar cinta tulus ibunya dengan janji palsu wanita kaya yang langsung membuangnya. Ia melihat ibunya merangkak mendekat dengan susah payah. Wanita tua yang selalu menyayanginya tanpa syarat, meskipun telah disakiti berulang kali. Rasa penyesalan yang luar biasa dahsyat menghantam ulu hati Kinasih. Membuatnya merasa sangat hina dan kotor di hadapan kebaikan ibunya. Dari balik pagar bambu, Mangkarto berjalan perlahan mendekati gerbang halaman rumah Mbok Sumirah dengan langkah yang sangat hati-hati sekali. Inilah yang dinamakan karma instan dari Sang Pencipta. Persis seperti apa yang diperingatkan oleh Ki Ageng kemarin sore. Gumam Mangkarto. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Merasa kasihan melihat penderitaan gadis cantik yang kini harus menanggung akibat dari kesombongan dan kebutaan hatinya. Warga desa lainnya yang masih bertahan di sana hanya terdiam membisu. Mengambil pelajaran berharga dari kejadian luar biasa di depan mata. Bi Inah yang berdiri di samping Mangkarto ikut mengusap air matanya yang menetes. Merasa sangat sedih melihat nasib keluarga tersebut. Kasihan sekali Mbok Sumirah. Ia wanita yang sangat baik, namun harus menerima cobaan seberat ini karena ulah anak gadisnya sendiri. Bisik Bi Inah. Ia menengadahkan kedua tangannya, memanjatkan doa singkat kepada Tuhan, agar penderitaan Kinasih bisa diringankan jika gadis itu benar-benar mau bertaubat. Hukuman alam memang sangat kejam, namun selalu membawa pesan moral yang mendalam bagi siapa saja yang mau merenungkan setiap kejadiannya. Mbok Sumirah akhirnya tiba di sisi Kinasih. Ia segera menarik tubuh kaku anaknya itu ke dalam pelukan hangatnya yang penuh perlindungan. Ia sama sekali tidak merasa jijik melihat noda hitam yang mengerikan menutupi wajah cantik Kinasih. Ia hanya melihat putrinya yang sedang kesakitan. Tangannya yang gemetar membelai rambut panjang. Kinasih yang kini kusut masai terkena debu mencoba menenangkan gadis malang itu dari ketakutan. Cinta kasih seorang ibu memang seperti samudera yang luas, mampu menelan segala kesalahan dan keburukan anaknya tanpa pernah meminta balasan. Berada di dalam pelukan ibunya yang hangat dan menenangkan. Tangis Kinasih semakin pecah. Membahana menembus suara angin kencang yang menderu. Bibirnya yang bergetar hebat mencoba untuk merangkai kata-kata permintaan maaf. Meskipun lidahnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan dengan benar. Maafkan aku, Ibu. Aku anak yang durhaka. Aku telah dibutakan oleh harta dan membuangmu demi orang-orang yang akhirnya meninggalkanku. Isak Kinasih. Suaranya terdengar sangat menyayat hati. Penuh dengan penyesalan terdalam yang baru datang setelah segalanya hancur berantakan tanpa tersisa sama sekali. Mbok Sumirah menganggukkan kepalanya perlahan. Ia mengecup kening. Kinasih yang dipenuhi noda hitam berulang kali dengan penuh kasih sayang tulus. Sudahlah, Nuk. Ibu sudah memaafkan semua kesalahanmu, bahkan sebelum kau meminta maaf. Jangan menangis lagi. Bisik Mbok Sumirah dengan sangat lembut. Air mata sang ibu menetes jatuh tepat mengenai pipi Kinasih yang ternoda, memberikan sensasi sejuk yang aneh pada kulit yang terbakar. Meskipun noda kutukan itu tidak serta-merta menghilang, namun kasih sayang ibunya perlahan-lahan meredakan rasa sakit dan perih yang menyiksa fisiknya. Seolah mendengar permohonan maaf Kinasih dan keikhlasan hati ibunya. Awan hitam tebal di langit perlahan-lahan mulai bergeser, menyingkir ditiup angin. Sinar matahari kembali menerobos turun menyinari desa Banyu Biru, menghangatkan suasana yang tadinya mencekam dingin seperti malam hari yang sangat menakutkan. Badai angin telah berhenti sepenuhnya, menyisakan pekarangan rumah yang berantakan dipenuhi pecahan piring, makanan tumpah, dan sisa tenda yang hancur berkeping. Alam telah memberikan hukumannya dengan adil, mengajarkan sebuah pelajaran berharga tentang betapa pentingnya menjaga hati nurani dan rasa hormat keluarga. Warga desa yang berkumpul di sekitar rumah akhirnya membubarkan diri satu persatu dengan langkah yang gontai dan pikiran merenung.
Mereka kembali ke rumah masing-masing membawa cerita menakjubkan ini. Sebuah legenda baru tentang kualat yang akan terus diceritakan turun-temurun kelak. Kisah tentang gadis sombong yang dihukum alam, karena durhaka kepada ibunya akan menjadi pengingat abadi bagi seluruh penduduk desa Banyu Biru. Tidak akan ada lagi anak yang berani membentak orang tuanya setelah melihat langsung bukti nyata dari kemurkaan sang pencipta siang ini. Dengan sisa tenaganya yang ada, Mbok Sumirah membantu Kinasih untuk duduk bersandar pada salah satu tiang kayu penyangga teras rumahnya. Saat Kinasih bergerak, kalung emas dengan liontin permata tiruan pemberian Nyi Darmi yang selama ini dibanggakannya, tiba-tiba putus begitu saja. Kalung itu jatuh ke atas tanah liat, terinjak oleh kaki Kinasih sendiri hingga permatanya hancur berkeping-keping menjadi sampah tak berguna. Benda mati itu seolah menjadi simbol hancurnya kesombongan dan ambisi palsu yang sempat meracuni pikiran Kinasih selama beberapa hari terakhir. Kinasih menatap nanar ke arah tumpahan nasi jagung dan ikan asin yang berserakan di tanah. Hidangan penuh cinta dari ibunya. Ia menyadari bahwa makanan sederhana itu jauh lebih berharga daripada janji-janji manis Nyi Darmi, yang ternyata hanyalah racun pemusnah kehidupan. Dengan sisa tenaga, Kinasih meraup sedikit nasi jagung kotor itu dan mendekatkannya ke dada. Meratapi kebodohannya membuang rejeki dan kasih sayang. Air matanya kembali menetes deras. Membersihkan hatinya yang kotor. Bersiap untuk menerima kenyataan pahit bahwa ia harus hidup menanggung noda karma. Badai kelam itu perlahan-lahan mereda dan sepenuhnya menghilang dari atas langit desa Banyu Biru yang kembali tenang. Matahari sore mulai memancarkan sinarnya yang lembut, mengeringkan sisa-sisa genangan air dan debu yang berterbangan di pekarangan. Para tetangga yang sempat berkumpul kini telah kembali ke rumah masing-masing, menyisakan keheningan yang sangat melegakan hati. Kinasih masih bersandar lemas pada tiang kayu teras rumahnya. Napasnya terdengar teratur meskipun wajahnya masih dipenuhi noda hitam kutukan. Suasana damai perlahan merayap masuk, menggantikan teror mengerikan yang baru saja memporak-porandakan ketenangan keluarga kecil yang miskin tersebut. Mbok Sumirah berdiri dengan sangat perlahan. Persendian tuanya terdengar berderit menahan lelah yang menumpuk di seluruh tubuhnya. Ia menatap nanar ke arah makanan yang berserakan hancur bercampur debu tanah liat di tengah halaman rumahnya. Dengan helaan napas panjang yang penuh kesabaran, wanita tua itu mengambil sapu lidi yang terbuat dari pelepah kelapa. Ia mulai menyapu pecahan piring tanah liat, tumpahan nasi jagung, dan serpihan ikan asin itu tanpa mengeluh sedikit pun. Wajahnya tampak sangat tenang, menunjukkan betapa besarnya lautan maaf seorang ibu bagi anak kandungnya yang telah berbuat sangat durhaka. Kinasih menatap punggung ringkih ibunya dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya yang kini bernoda. Biar aku saja yang membersihkannya, Ibu, ucap Kinasih dengan suara yang masih bergetar hebat, menahan isak tangis. Ia berusaha keras mendorong tubuhnya yang terasa kaku untuk berdiri. Otot-ototnya masih nyeri, akibat hukuman gaib tersebut. Mbok Sumirah menghentikan ayunan sapu lidinya sejenak, menoleh ke arah anaknya, lalu menggelengkan kepala dengan senyuman yang sangat hangat. Istirahatlah dulu Nenduk. Tubuhmu masih sangat lemah dan butuh waktu untuk pulih dari kejadian mengejutkan tadi, jawab ibunya lembut, meskipun dilarang. Kinasih memaksakan diri melangkah tertatih-tatih mendekati tumpukan kotoran makanan yang sedang disapu oleh sang ibu. Ia langsung berlutut di atas tanah liat, menggunakan kedua tangan kosongnya untuk memunguti pecahan piring yang tajam. Tangan Kinasih yang dulu selalu dirawat dan dibanggakan kini menjadi kotor terkena debu tanah dan sisa sambal terasi. Ia sama sekali tidak mempedulikan kotoran itu. Rasa jijik dan gengsi yang ditanamkan Nyi Darmi telah musnah tanpa sisa. Kinasih hanya ingin berbakti kepada ibunya, menebus dosa besar yang nyaris menghancurkan hidupnya karena kesombongan buta semata. Sisa makanan itu akhirnya dikumpulkan dan dikubur di sudut pekarangan agar tidak mengundang semut atau hewan liar. Matahari sore semakin turun di ufuk barat, melukis langit desa Banyu Biru dengan warna jingga dan ungu yang sangat memukau. Udara perlahan menjadi lebih dingin, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati dari kebun belakang rumah mereka.
Mbok Sumirah memapah Kinasih berdiri. Merangkul pinggang anak gadisnya itu dengan penuh kasih sayang untuk berjalan masuk rumah. Gubuk kayu berdinding anyaman bambu itu kini tidak lagi terasa seperti penjara kemiskinan yang menyiksa batin Kinasih. Gubuk sederhana itu kini kembali menjadi surga kecil yang memberikan perlindungan paling aman dari kekejaman dunia luar. Di dalam ruang tengah, Mbok Sumirah mendudukkan Kinasih dengan sangat hati-hati di atas balai bambu yang mulai reyot. Ia melangkah ke dapur untuk mengambil sebaskom air sumur yang jernih dan selembar kain bersih yang sangat lembut. Dengan penuh ketelatenan, ibunya mengusap wajah Kinasih perlahan, mencoba membersihkan debu tanah yang menempel di sekitar noda hitam. Kutukan itu tidak luntur oleh air. Namun sentuhan lembut ibunya berhasil meredakan rasa perih yang menyiksa kulit Kinasih. Kinasih memejamkan matanya rapat-rapat, meresapi setiap usapan penuh cinta dari tangan kasar ibunya yang terasa sangat nyaman. "Apakah wajahmu masih terasa panas dan sakit, anakku tersayang?" tanya Mbok Sumirah dengan nada suara yang penuh kekhawatiran. Kinasih membuka matanya dan menggeleng pelan. Sebuah senyuman tulus yang sudah lama hilang akhirnya kembali menghiasi bibirnya. Rasa perihnya sudah hilang. "Ibu, tetapi rasa sesal karena telah menghinamu akan terus membekas di relung hatiku," jawabnya tulus. Mbok Sumirah mengecup kening anaknya yang bernoda. Ciuman itu terasa bagai embun pagi yang menyejukkan jiwa Kinasih. Senja perlahan berganti menjadi malam yang pekat. Suara azan sayup-sayup terdengar berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Mbok Sumirah menyalakan lampu minyak tanah tua, menciptakan pendar cahaya kuning keemasan yang menari-nari di dinding anyaman bambu. Bayangan mereka berdua terpantul di dinding, menghadirkan kembali suasana keakraban keluarga yang sempat hancur oleh keserakahan harta benda. Kinasih memandang sekeliling ruang tamu yang sempit itu dengan perasaan damai, menyadari betapa ia sangat merindukan kesederhanaan ini. Lantai tanah liat yang dulu ia benci kini terasa sangat hangat dan ramah menyambut telapak kakinya, karena hidangan makan siang mereka telah hancur terbuang. Perut Kinasih mulai mengeluarkan bunyi keroncongan yang menandakan rasa lapar. Mbok Sumirah tersenyum kecil mendengarnya. Ia segera beranjak menuju dapur untuk memeriksa sisa bahan makanan yang masih ada. Di dalam keranjang bambu, hanya tersisa beberapa buah ubi jalar, hasil panen kebun sendiri dan sedikit persediaan air jernih. Wanita paruh baya itu kembali menyalakan tungku api dengan sisa kayu bakar. Meniupnya perlahan hingga nyala api membesar. Asap tipis beraroma kayu mulai mengepul, memberikan kehangatan yang sangat menenangkan di malam yang cukup dingin. Kinasih menyusul ibunya ke dapur yang gelap. Ia duduk di atas dingklik kayu kecil, tepat di dekat tungku perapian. Ia memperhatikan dengan saksama bagaimana ibunya mengupas ubi jalar tersebut menggunakan pisau dapur yang sudah sangat tua dan tumpul. Dulu, pemandangan seperti ini selalu membuatnya merasa muak dan marah, karena mengingatkannya pada betapa melaratnya kehidupan mereka berdua. Namun malam ini, Kinasih melihatnya sebagai sebuah lukisan perjuangan yang sangat indah tentang ketangguhan seorang ibu bertahan hidup. "Biar aku yang mengupas ubi itu, Ibu. Ajari aku caranya," pinta Kinasih dengan sangat lembut. Mbok Sumirah sempat terkejut mendengar permintaan itu. Tangannya berhenti bergerak memotong ubi dan menatap wajah Kinasih penuh tanda tanya. Namun melihat kesungguhan di mata anaknya, raut wajah keriput itu seketika berubah menjadi cerah, dihiasi senyuman bahagia yang lebar. Ia menyerahkan pisau tumpul itu kepada Kinasih, lalu duduk merapat untuk membimbing tangan anaknya mengupas kulit ubi jalar. Gerakan Kinasih masih sangat canggung dan kaku. Namun ia melakukannya dengan penuh kesabaran tanpa mengeluarkan keluhan sedikit pun. Tawa kecil sesekali terdengar dari dapur itu, menghidupkan kembali kebahagiaan yang sempat mati suri. Ubi jalar rebus itu akhirnya matang dengan sempurna, mengeluarkan kepulan asap tipis beraroma manis yang sangat menggugah selera makan. Mbok Sumirah meniriskan ubi tersebut dan meletakkannya di atas piring kayu yang bersih sebelum membawanya ke beranda depan rumah. Langit malam desa Banyu Biru terlihat sangat cerah tanpa awan.
dihiasi oleh ribuan bintang yang berkelap-kelip bagaikan permata di angkasa. Udara malam berhembus cukup dingin menusuk tulang. Tetapi kehangatan ubi rebus dan cinta keluarga membuat mereka tidak kedinginan. Ibu dan anak itu duduk berdampingan di balai bambu, menikmati hidangan dengan penuh rasa syukur. Kinasi menggigit ubi rebus yang masih panas itu, mengunyahnya perlahan, seolah itu adalah makanan paling lezat di seluruh dunia. Rasa manis alaminya menyebar di dalam mulut, menghangatkan perutnya yang kosong, dan mengisi hatinya dengan kedamaian yang tak terhingga. Ubi rebus buatan ibu ini terasa sangat nikmat. Jauh lebih lezat daripada makanan mewah yang diceritakan Nyi Darmi. Puji Kinasih. Bok Sumirah hanya mengangguk pelan, sambil menyeruput teh melati hangat dari cangkir tanah liatnya yang sudah agak retak. Mereka menghabiskan malam itu dengan keheningan yang nyaman, ditemani nyanyian jangkrik dari semak-semak. Hari berganti minggu. Kehidupan di desa Banyu Biru perlahan-lahan kembali berjalan normal, seperti aliran sungai yang tenang dan menyejukkan. Warga desa sudah berhenti menggunjingkan peristiwa kutukan mengerikan itu, demi menghormati perasaan Bok Sumirah yang sangat mereka segani. Kinasih kini telah benar-benar berubah. Ia bangun paling pagi untuk menyapu pekarangan rumah berlantaikan tanah liat hingga sangat bersih. Ia menimba air dari sumur tanpa mengeluh, mencuci pakaian ibunya di sungai dengan wajah yang selalu ceria dan berseri-seri. Kain kebaya pudar miliknya kini ia kenakan dengan penuh kebanggaan, tanpa ada rasa malu sedikit pun, meskipun hatinya telah kembali suci. Noda hitam mengerikan di wajah Kinasih masih tetap ada sebagai pengingat abadi atas kesombongannya. Setiap kali ia pergi ke pasar desa, beberapa orang asing seringkali mencuri pandang ke arah wajahnya dengan tatapan aneh. Pada awalnya, Kinasih merasa sangat rendah diri dan ingin menyembunyikan wajahnya di balik selendang agar tidak ditertawakan oleh orang lain. Namun, ia selalu mengingat pesan ibunya untuk tetap tegar dan menerima segala ketetapan karma dengan hati yang ikhlas dan sabar. Ia membalas setiap tatapan aneh itu dengan senyuman ramah yang sangat tulus. Suatu sore yang cerah, Ki Ageng sang tetua desa datang berkunjung ke rumah gubuk keluarga Bok Sumirah dengan bertongkat kayu. Kinasih yang sedang memilah biji jagung di halaman depan segera bangkit berdiri dan berlari kecil menyambut kedatangan pria bijaksana tersebut. Ia menundukkan badannya dalam-dalam, mencium tangan keriput Ki Ageng dengan sangat hormat untuk memohon ampun atas kelancangannya di masa lalu. Silakan singgah di gubuk kami, Ki Ageng. Mari duduk di balai bambu agar saya buatkan teh hangat. Sapa Kinasih sopan. Ki Ageng tersenyum lebar, merasa sangat bersyukur melihat perubahan luar biasa itu. Sambil duduk bersila di balai bambu, Ki Ageng menikmati secangkir teh melati yang disajikan Kinasih dengan tata krama yang sempurna. Lelaki tua itu menatap wajah Kinasih yang masih dihiasi noda hitam. Namun matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang sangat menenangkan hati. Kecantikan ragawi akan memudar seiring waktu, anakku. Namun kecantikan budi pekerti dan keikhlasan hati akan abadi selamanya, ucap Ki Ageng lembut. Ia menjelaskan bahwa kualat yang menimpanya bukanlah kutukan untuk membinasakan, melainkan teguran keras dari alam semesta untuk menyelamatkan jiwanya. Kinasih mendengarkan petua itu sambil meneteskan air mata penuh haru. Seiring berjalannya waktu, ketulusan hati Kinasih dan baktinya yang tiada henti kepada ibunya mulai menunjukkan sebuah keajaiban yang sangat menakjubkan. Noda hitam pekat yang menyerupai lumpur kering di wajahnya perlahan-lahan mulai memudar dan menipis dengan sendirinya tanpa obat apapun. Proses pemulihan ini berjalan sangat lambat, merepresentasikan betapa sulitnya membersihkan noda kesombongan yang sempat mengakar kuat di dalam relung hatinya. Setiap kali Kinasih membantu ibunya dengan ikhlas atau berdoa memohon ampunan di sepertiga malam, noda itu semakin berkurang. Tubuhnya kini terasa sangat ringan, dipenuhi oleh energi positif yang membahagiakan jiwanya. Penduduk desa Banyu Biru yang menyadari perubahan gaib ini mulai menaruh rasa kagum yang besar terhadap ketabahan hati gadis cantik tersebut.
Bi Inah dan Mang Karto seringkali melontarkan pujian tulus saat berpapasan dengan Kinasih yang sedang memikul kayu bakar di jalan. Gadis itu kini sungguh rajin bekerja. Tutur katanya pun sangat lembut menyejukkan hati siapa saja yang mendengarnya. Ucap Bi Inah riang. Mang Karto mengangguk setuju. Ia menambahkan bahwa kebaikan hati Kinasih bersinar begitu terang hingga sisa noda di wajahnya tidak lagi terlihat mengerikan. Gadis itu telah menemukan jati dirinya yang sejati. Kesehatan Bok Sumirah juga berangsur-angsur membaik secara drastis karena beban pikiran dan kesedihannya telah terangkat sepenuhnya dari pundaknya yang rentan. Wajah tuanya kini selalu memancarkan kebahagiaan yang damai. Melihat putri sematawayangnya kembali berjalan di jalan kebenaran dan kesederhanaan hidup. Mereka sering bekerja bersama di ladang tetangga. Tertawa renyah menceritakan kejadian-kejadian lucu di bawah terik matahari pagi yang menghangatkan tubuh. Rumah kayu berlantaikan tanah liat itu tidak lagi dipenuhi oleh hawa amarah yang menyesakkan dada, melainkan dipenuhi oleh kehangatan cinta sejati. Mereka menyadari bahwa keluarga yang rukun adalah harta karun paling berharga. Ketika musim panen raya tiba, seluruh warga desa Banyu Biru mengadakan tradisi syukuran makan bersama di lapangan luas dekat pusat desa. Setiap keluarga membawa hidangan masakan rumah masing-masing untuk saling ditukarkan dan dinikmati bersama sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi. Kinasih dan Bok Sumirah sepakat untuk memasak nasi jagung pulen, ikan asin goreng renyah, dan sambal terasi pedas dalam jumlah banyak. Hidangan ini sama persis dengan makanan yang dulu pernah dibuang Kinasih ke tanah liat karena rasa gengsi yang membutakan akalnya. Kinasih memanggul nampan besar itu dengan perasaan bangga yang luar biasa. Sesampainya di lapangan desa, Kinasih membagikan makanan buatannya kepada para tetangga dengan senyuman cerah dan sikap yang sangat rendah hati. Warga desa menyambut hidangan sederhana itu dengan penuh antusiasme, memuji kepiawaian Kinasih dan ibunya dalam meracik bumbu tradisional yang lezat. Makanan yang dulu pernah dianggap menjijikkan dan membawa petaka, kini menjadi jembatan penghubung yang mengeratkan tali persaudaraan antar sesama warga desa. Kinasih duduk bersila di atas rumput hijau, menyantap nasi jagung bagiannya dengan hati yang sangat lega dan dipenuhi rasa syukur. Ia akhirnya menemukan keluarga besarnya yang sejati di desa miskin ini. Kabar tentang Nyi Darmi sesekali masih terdengar tertiup angin dari para pedagang keliling yang datang berkunjung dari kota kabupaten seberang. Konon katanya, wanita sombong itu mengalami kebangkrutan besar setelah tertipu rekan bisnisnya dan kini harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran hutang. Teman-teman kayanya yang dulu sering menertawakan orang miskin, kini berbalik mengucilkan Nyi Darmi dan menganggapnya sebagai aib dalam pergaulan mereka. Mendengar berita buruk itu, Kinasih sama sekali tidak merasa senang atau berniat untuk membalas dendam atas racun kesombongan yang pernah ditanamkan. Ia hanya mendoakan agar kerabat jauhnya itu segera diberikan kesadaran oleh Tuhan. Pada akhirnya, sisa kutukan noda hitam di wajah Kinasih benar-benar memudar hingga hanya menyerupai bintik-bintik samar yang justru menambah kecantikannya. Pesona alami kembang desa Banyu Biru itu telah kembali seutuhnya. Namun kali ini disempurnakan oleh pancaran aura kebaikan dari dalam hatinya. Banyak pemuda tampan dari desa tetangga yang memberanikan diri datang untuk melamar. Tertarik oleh legenda tentang kecantikan dan kesabaran hatinya. Akan tetapi, Kinasih selalu menolak pinangan mereka dengan bahasa yang sangat halus, beralasan bahwa ia masih belum ingin menikah cepat. Ia bertekad untuk menghabiskan masa mudanya demi merawat ibunya yang semakin menua. Sebuah sore yang sangat tenang kembali menyapa desa Banyu Biru. Merengkuh gubuk-gubuk kayu sederhana itu dalam pelukan senja yang terasa sejuk. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari semak belukar, menyanyikan melodi alam yang berpadu indah dengan gemericik air sungai di kejauhan. Bok Sumirah dan Kinasih duduk santai di teras balai bambu kesayangan mereka, membiarkan angin sepoi-sepoi membelai lembut wajah dan rambut mereka. Di atas meja bambu kecil, tersaji sepoci teh melati hangat dan sepiring pisang rebus yang asapnya masih mengepul mengundang selera. Kedamaian telah kembali sepenuhnya ke dalam rumah ini, mengusir segala bentuk keserakahan.
Kinasi menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu ibunya yang kurus. Menatap langit senja yang perlahan mulai dihiasi oleh bintang-bintang kecil. Tangan keriput Mbok Sumirah mengelus rambut panjang Kinasi dengan penuh kasih sayang. Hatinya dipenuhi oleh rasa bahagia yang sungguh tak terlukiskan. Keduanya terdiam dalam keheningan yang nyaman, menikmati kebersamaan yang sangat mahal harganya dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan emas. Seorang warga desa yang kebetulan melintas di depan pagar rumah mereka menghentikan langkahnya sejenak. Tersenyum hangat melihat pemandangan damai itu. Sungguh beruntung rumah yang dihuni oleh anak yang berbakti. Kedamaiannya mengalir menyejukkan hati. Ucapnya pelan,